Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula. Di episode sebelumnya, kita mengenal filsafat ilmu sebagai refleksi atas dasar-dasar pengetahuan ilmiah. Hari ini, kita akan menyusuri jejak sejarahnya. Dari Francis Bacon yang memimpikan sains sebagai jalan menuju kemajuan, hingga Thomas Kuhn yang mengguncang dunia akademik dengan gagasan pergeseran paradigma. Mari kita ikuti percakapan saya dengan Bung Fahri. Bung, saya baca nama-nama seperti Bacon, Popper, dan Kuhn. Tapi jujur, saya belum paham apa bedanya. Wajar, Fikri. Mereka semua punya cara berbeda melihat ilmu. Yuk kita mulai dari awal. Francis Bacon hidup di abad ke-17. Ia percaya bahwa ilmu harus berdasarkan observasi dan eksperimen, bukan sekedar logika atau spekulasi. Jadi Bacon itu kayak bapak metode ilmiah? Betul. Ia ingin mengganti cara berpikir skolastik dengan pendekatan empiris. Baginya, pengetahuan harus diuji lewat pengalaman nyata. Kalau Popper, dia kenapa terkenal? Karl Popper mengkritik ide bahwa sains bisa membuktikan sesuatu. Ia bilang, yang penting bukan membuktikan, tapi mencoba memalsukan. Teori yang baik adalah teori yang bisa diuji dan beresiko salah. Berarti semakin bisa dibantah, semakin ilmiah? Ya, itu prinsip falsifikasi. Popper ingin membedakan sains dari pseudoscience. Terus Kuhn? Saya dengar dia agak kontroversial. Thomas Kuhn melihat sejarah sains sebagai proses revolusioner. Menurutnya, ilmu tidak berkembang secara linier, tapi lewat pergeseran paradigma. Ada masa normal, lalu krisis, lalu lahir paradigma baru. Contohnya apa? Contoh klasik, dari fisika Newton ke relativitas Einstein. Bukan sekedar tambahan teori, tapi perubahan cara pandang terhadap dunia. Jadi, sejarah filsafat ilmu itu bukan cuma daftar nama, tapi cara kita memahami perubahan. Tepat sekali. Ia mengajarkan bahwa ilmu bukan sesuatu yang netral dan abadi. Ia tumbuh, berubah, dan kadang bertabrakan dengan dirinya sendiri. Wah, saya jadi makin tertarik. Kalau begitu, filsafat ilmu juga bisa bantu kita memahami konflik antar teori. Ya, dan juga mengajarkan kerendahan hati dalam berilmu. Bung, kita sudah sampai pada akhir episode. Di episode ini, kita menyusuri sejarah filsafat ilmu. Dari Bacon yang menekankan observasi, Popper yang menekankan falsifikasi, hingga Kuhn yang menekankan revolusi paradigma. Semua tokoh ini mengajak kita untuk tidak hanya tahu, tapi juga memahami bagaimana kita tahu. Di episode berikutnya, kita akan membahas apakah sains bisa bebas nilai. Sampai jumpa dan teruslah berpikir dengan jernih dan terbuka.